Protokol pengalamatan jaringan ini sangat penting, ya, sangat utama dalam jaringan komputer. Kenapa? Karena apabila tidak ada protokol pengamatan jaringan atau protokol pengalamatan IP, maka jaringan komputer itu dipastikan tidak akan bisa terhubung. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar topologi itu lebih kepada koneksi fisik, ya, koneksi secara hardware, secara perangkat keras. Nah, kalau protokol pengalamatan IP ini koneksi secara software atau perangkat lunaknya, ya. Jadi kedua-duanya harus disetting, kedua-duanya harus dikonfigurasi. Nah, yang protokol pengalamatan IP ini konfigurasi secara software. Oke. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, IP atau Internet Protokol, ya. Sebentar. IP atau Internet Protokol Address, ya. Kita biasanya menyebutnya adalah Internet Protokol, ya, IP address, ya. Nah, IP itu adalah Internet Protokol. IP address berarti alamat IP, ya. Nah, alamat IP ini digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di jaringan, ya, tidak hanya di internet tapi di seluruh jaringan, baik itu internet ataupun intranet, baik itu jaringan publik, ya, atau jaringan private, jaringan lokal, ya, semuanya, semua jaringan pokoknya pasti memiliki IP, ya, sehingga merupakan sebuah sistem komunikasi yang universal, ya, karena merupakan metode pengalamatan yang diterima di seluruh dunia, ya. Jadi untuk bisa terhubung dengan jaringan, ya, yang namanya komputer itu sebenarnya semuanya sudah terstandarisasi, ya, sudah terstandar. Nah, untuk bisa terhubung dengan jaringan, mau itu jaringan lokal atau jaringan publik, jaringan internet, ya, semua perangkat itu harus punya alamat yang standar, ya. Alamat yang standar itu gimana? Alamat yang bisa dikenali oleh seluruh komputer lain, ya, di seluruh dunia, ya. Nah, alamat yang standar itu tadi disebut dengan alamat IP, ya. Nah, ini ada ilustrasi, ya, ilustrasi jaringan komputer seperti ini misalnya, ya. Nah, ini ada komputer, ada switch, ada router, ya. Nah, di setiap perangkat ini, ya, di setiap komputer ini pasti memiliki alamat IP. Ini, ya, ini alamat IP. Alamat IP seperti ini. Pasti untuk bisa terhubung jaringan, komputer itu harus memiliki alamat IP. Kalau tidak punya alamat IP, maka tidak mungkin komputer atau perangkat itu, ya, tidak hanya komputer saja, ya. Pokoknya semua perangkat yang terhubung jaringan itu pasti punya IP. Tidak mungkin tidak, ya. Jadi kalau kita ditanya, misalnya nanti PKL, ya, pas PKL misalnya ditanya, coba tolong cek alamat IP komputer ini, atau coba cek alamat IP HP ini, ya, yang terhubung dengan jaringan, ya. Nah, maka jawabannya pasti ada IP-nya, tidak mungkin tidak ada kalau terhubung jaringan, ya. Jadi jangan sampai bilang, oh Pak atau Bu, ini nggak ada IP-nya, padahal connect internet, tidak mungkin, salah besar, ya. Lanjut. Oke. IP address terdiri dari bilangan biner, ya. Bilangan biner. Nah, kamu ini sudah mengenal bilangan biner pada mata pelajaran sistem komputer, ya. Bilangan itu ada bermacam-macam. Yang biasa kita gunakan sehari-hari adalah bilangan desimal yang terdiri dari 10 angka, ya, 0 sampai 9. Nah, kalau IP ini yang digunakan adalah bilangan
biner ya. Sebenarnya adalah bilangan biner. Bilangan biner itu basis 2 ya, yaitu 0 dan 1 ya. IP address ini terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit atau 32 binary digit ya. 32 digit biner ya, yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 bitnya ya. Kita baca dulu aja satu persatu, nanti kita pahami ya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet ya, karena 8 itu kan okta ya, okta. Maka kalau ada 8 buah ya atau 8 digit kita sebutnya oktet ya. Nah, bentuk IP address dapat dituliskan sebagai berikut ya. Ini contohnya ya. Ini kalau dihitung ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 digit. Setiap 8 digit ini dikelompokkan ya. Keseluruhannya ada 32 digit ya. 8 digit, ini 1 oktet, ini 1 oktet, 1 oktet, dan 1 oktet ya. Jadi ada 4 oktet total satu IP address itu ya. Jadi IP address ini mempunyai range atau jangkauan ya, dari yang paling kecil adalah 0 semua ya, 0, 0, 0, 0, 0 semua, sampai dengan IP address yang paling besar itu adalah apabila semua digitnya 1 ya, karena angka biner yang paling kecil adalah 0 dan yang paling besar adalah 1 ya. Nah, notasi IP address dengan bilangan biner seperti ini susah untuk digunakan ya. Jadi kalau ada IP address dituliskan secara langsung seperti ini ya, menggunakan digit biner, itu akan sangat menyulitkan pengguna komputer atau user komputer ya, user jaringan. Susah sekali karena kita biasa menggunakan bilangan desimal ya, sehingga sering ditulis dalam bilangan desimal ya, yang masing-masing dipisahkan oleh 4 buah titik yang lebih dikenal dengan notasi desimal bertitik atau dotted decimal notation ya. Jadi ternyata pada prakteknya di jaringan pada umumnya ya, yang namanya alamat IP itu tidak ditulis dalam bilangan biner, walaupun aslinya nanti semua perhitungan IP itu dalam bilangan biner, tapi kalau sudah digunakan di komputer ya, apabila user itu mau melihat alamat IP, kemudian mau memberikan alamat IP pada sebuah perangkat, maka yang akan diberikan itu dalam bentuk bilangan desimal ya. Jadi untuk memudahkan user ya. Nah, apabila alamat IP itu ditulis dalam bentuk desimal ya, maka IP tersebut ditulis ya dengan istilah ini, notasi desimal bertitik atau dotted decimal notation ya. Itu. Lanjut. Nah, alamat IP itu seperti apa? Ini adalah salah satu contoh alamat IP ya. 192 titik ya, ini sebenarnya 192.168.10.1 ya. Ini adalah contoh alamat IP yang ditulis dalam bentuk bilangan desimal atau dotted decimal notation ya. Ini sudah dikelompokkan ini ya. Ini sebenarnya angka 192 ini didapat dari mana? Ini sebenarnya adalah bilangan biner ya, bilangan biner tadi. Tapi karena kesulitan ya, jadi binernya itu dikonversi menjadi desimal. Dikonversi menjadi desimal. Nah, inilah yang kita kenal atau yang kita lihat ya, oleh user, yang dilihat oleh user sebagai alamat IP. Nah, kita lihat anatomi alamat IP atau bagian-bagian dalam sebuah alamat IP itu ada apa saja ya.
alamat IP ya, satu alamat IP seperti ini ya, itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu network ID ya, atau alamat network, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah alamat jaringan, dan host ID atau alamat komputer ya, atau alamat perangkatnya. Nah, sebenarnya ini seperti apa sih? Nah, kita analogikan aja biar mudah ya. Kalau di kehidupan sehari-hari ya, yang namanya kita mau berkirim surat misalnya atau berkirim paket, maka syarat utama kita bisa mengirim paket, bisa menerima paket itu adalah dengan memiliki alamat ya, alamat rumah. Pasti itu, kalau rumah kita nggak ada alamatnya ya kita nggak bisa berkirim apa-apa ya. Kenapa ya? Karena susah mau ngirimnya di mana ya. Kalau ada Pak Pos, ada kurir, kalau rumahnya nggak ada alamatnya ya nggak bisa dikirimi apa-apa ya, kita nggak bisa menerima apa-apa juga ya. Nah, di dalam jaringan komputer itu juga seperti itu, sama ya. Apabila user itu ingin berkirim data ya dalam jaringan, maka dia pasti memiliki, atau perangkat itu pasti memiliki alamat juga. Nah, kita kembalikan ke sini. Kalau alamat rumah ya, alamat rumah itu kan juga ada bagiannya ya. Jadi kalau alamat rumahmu misal, atau alamat SMK 4 aja, SMKN 4 Malang itu alamatnya di Jalan Tanimbar nomor 20 ya, Malang ya, Kota Malang. Jalan Tanimbar nomor 20. Nah, kita bisa bagi ya, kita bisa mengklasifikasikan alamat itu ya. Jalan Tanimbar nomor 20. Ada yang namanya, ada nama jalannya yaitu Jalan Tanimbar, dan ada nomor bangunannya ya. Kalau misal ada kurir yang mau ngirim barang ke SMKN 4 Malang ya, oh di Jalan Tanimbar ya, dia akan pergi ke Jalan Tanimbar. Ketika sudah sampai di Jalan Tanimbar, itu dia akan melihat di sepanjang Jalan Tanimbar itu ada banyak gedung ya, ada banyak bangunan. Ada SMA 5 juga ya, terus ada apa itu namanya, itu angkatan itulah tentara ya. Nah, itu terus ada rumah-rumah penduduk juga ya. Nah, ini yang mana ya? Kalau SMK 4 itu yang mana? Oh, SMK 4 itu adalah yang nomor 20 ya. Bangunan nomor 20. Nah, ada nomornya. Nah, jadi kurirnya akan datang ke nomor 20 ya. Ada nama jalan, ada nomor bangunan. Nah, kembali ke alamat IP. Alamat IP itu juga anatominya atau pembagiannya juga mirip-mirip dengan itu ya, dengan kehidupan sehari-hari ya. Di alamat IP ada yang namanya network ID atau alamat jaringan, yang mana alamat jaringan ini bertindak seperti nama jalan ya, kalau di kehidupan kita sehari-hari ya, seperti nama jalan ya. Dan ada host ID atau alamat perangkat. Nah, alamat perangkat ini adalah seperti nomor bangunan yang biasa ada di alamat rumah kita ya. Nah, jadi ada dua, ada alamat jaringan dan alamat komputer atau host ID ya. Nah, ini kita lihat contoh ini. Semisal ada alamat IP 192.168.10.1 ya. Nah, ini contohnya adalah, contoh pembagiannya adalah yang network ID adalah 3 bilangan pertama ya, 3 oktet pertama. Oktet 1, oktet 2, dan oktet
3. Kemudian host ID ini adalah oktet ke-4. Kenapa kok bisa gitu, Bu? Nah, nanti saya jelaskan lebih dalam ya setelah ini. Ya, jadi ada network ID dan ada host ID. Ini kayak gimana? Network ID atau alamat jaringan ini seperti saya bilang tadi, seperti nama jalan ya. Kenapa? Ya. Karena di dalam Ya, Bu. network ID 192, 168, 10 ini ada banyak perangkat. Ya, ada banyak perangkat. Jadi semisal di dalam satu lab komputer, ya. Misalnya kalau di sekolah kita ada lab perakitan komputer ya. Nah, nanti kalau kamu masuk sekolah ini kamu masuknya di lab perakitan ya. Di lab perakitan itu ada berapa ini? 20 PC, ya 20 komputer. Ada 20 komputer, maka network ID ke-20 komputer itu sama ya. 192, 168, 10. Ya. Seperti nama jalan kan ya. Jadi satu area itu sama. Kemudian nanti yang berbeda adalah host ID-nya. Komputer nomor 1 misalnya, host ID-nya 1, nomor 2, 2. Ya, begitu seterusnya. Kemudian kalau kita pindah ke lab sebelah, ke lab MMB ya, ke lab MMB, maka nanti network ID-nya juga akan berbeda ya. Semisal network ID-nya 192, 168, 11 misalnya ya. Kemudian di dalam lab MMB itu komputernya ada berapa ya? 25 misalnya ya. Nanti komputer nomor 1 host ID-nya 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Ya. Itu adalah network ID dan host ID. Oke. Sebentar ini Ferdian. Ferdian tolong mic-nya di mute ya. Iya, Bu. Oke ya. Nah, kita lanjut seperti itu ya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Oke. Selanjutnya pembagian kelas IP ya. Pembagian kelas IP address atau classful addressing. Jadi kalau alamat IP itu kan tadi alamat yang paling kecil 0000 ya, paling besar kan 1111 ya. Itu dalam bilangan biner ya. Nah, mulai alamat 000 sampai 1111 itu ya, itu dibagi ya. Jadi diklasifikasikan menjadi 5 kelas ya. Diklasifikasikan menjadi 5 kelas alamat IP ya, karena memang ada sangat banyak sekali ya. Nah, IP address ini dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E ya. Perbedaan tiap kelas adalah pada jumlah jaringan dan komputer atau perangkat yang bisa ditangani ya. Nah, kelas D dan kelas E ini tidak digunakan secara bebas ya untuk kepentingan riset dan pengembangan jaringan. Jadi yang benar-benar digunakan ya pada jaringan komputer pada umumnya itu hanyalah kelas A, B, C saja ya. 3 kelas A, B, C saja, sementara yang kelas D dan E ini tidak digunakan secara bebas ya. Memang seperti itu ya. Jadi kita lihat ada kelas A, B, C ya. Yang D dan E tidak usah dihiraukan ya. Nah, kita lihat ya. Kelas A ya. Kelas A ini oktet pertama ya untuk apa namanya? Untuk membedakan IP itu kelas A, B, C, A atau B atau C itu yang paling mudah dalam classful addressing ini ya. Nanti ada beda lagi soalnya ya.
Jadi ini kita membahasnya yang kelas full addressing ya, yang pembagian berdasarkan kelas ABC ini ya. Nah, IP itu bisa dilihat mana sih IP yang kelas A, itu kita lihat blok pertama ya, atau oktet pertama. Kalau oktet pertama itu antara 1 sampai 127 ya, maka IP itu adalah kelas A ya. Tuh. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ini nggak usah dibahas terlalu membingungkan ya. Kemudian pembagian network dan host. Tadi ada network ID dan host ID ya. Untuk kelas A yang alamat network ya. Alamat network atau network ID itu hanyalah di oktet pertama saja ya. Kemudian oktet kedua, ketiga, dan keempat itu sudah host ID. Ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya ya. Kalau alamat networknya itu cuma satu, sementara alamat hostnya itu ada 3 oktet, ya, maka kelas A ini bisa menangani banyak sekali host, ya, banyak sekali komputer, ya, banyak sekali perangkat. Karena bagiannya ya segitu ya. Bayangkan ada satu jalan ya, tapi rumahnya itu banyak banget. Ya. Nah, ini kita lihat ya, berapa sih jaringannya dan berapa sih perangkat yang bisa ditangani ya. Nah, karena ini dalam bentuk biner ya, kita lihat untuk jaringannya itu kelas A bisa menghandle atau bisa menangani 126 jaringan ya, 126 jaringan. Sementara untuk hostnya ya, atau komputernya atau perangkatnya ada 2 × 24. 24 ini dari mana? Ini adalah banyaknya 0 ya. Ini juga sama, 2 × 7 itu adalah banyak nolnya ini ya. 2 × 24 dikurangi 2 ya. Jadi kelas A itu bisa menangani sebanyak 16.777.214 komputer ya. Sebanyak itu ya. Jadi kelas A, kalau ada jaringan yang komputernya banyak sekali ya, bisa pakai kelas A. Komputernya ada 16 juta komputer ya, silakan boleh pakai kelas A. Ya. Kemudian kita lihat kelas B. Kelas B ini oktet pertamanya adalah 127 sampai 191 ya. Kemudian pembagian network ID dan host ID-nya adalah network ID di 2 oktet pertama ya, oktet 1 dan oktet 2 ini adalah network ID. Kemudian oktet 3 dan oktet 4 adalah host ID. Ya. Berapa komputer yang bisa ditangani oleh kelas B? Ya. Yang bisa ditangani oleh kelas B itu ada 16.382 jaringan ya, dan 65.534 host atau komputer ya, 65.534 komputer untuk kelas B. Kemudian kita lihat kelas C. Kelas C ini adalah yang jaringan skala yang paling kecil ya. Oktet pertamanya adalah 192 sampai 223 ya. Pembagiannya seperti tadi ya. Network ID-nya ada 3 oktet ya, dan host ID-nya ada 1 oktet yang terakhir ya. Kemudian berapa perangkat yang bisa tangani ya.
jaringannya ada 2.097.150, sementara itu hostnya ini yang paling sedikit ya. Jadi komputer yang bisa ditangani di jaringan kelas C itu adalah 254 host per jaringan ya. Hanya 254 komputer saja ya kelas C. Oke. Mungkin sekarang masih bingung ya, tapi nanti sebenarnya kalau sudah praktek kamu coba menghitung IP gitu nggak akan serumit itu kok. Oke, kita lihat lebih dalam ya tentang pembagian kelas yang tadi ya dalam kelas full addressing ya. Pembagian kelas IP ya. Untuk kelas A ini biasa digunakan untuk jaringan one wide area network karena tadi dia bisa menangani banyak sekali perangkat ya. Kemudian IP address-nya pada bagian pertama atau oktet pertama ya antara 0 sampai 127 dan yang merupakan network ID-nya yaitu satu bagian yang pertama aja, oktet yang pertama ya. Jadi network. Kemudian yang kedua itu host ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ini network ID-nya di depan sini. Nah, ini contoh alamat IP kelas A ya. Misal 8.254.129.11 ya. Lihat ya. Oktet pertama kelas A itu pasti antara 0 sampai 127 ya. 8 antara 0 sampai 127 kan ya, berarti ini adalah kelas A ya untuk kelas full addressing ya, kelas A. Kalau misal ada IP 10.5.1.12 misalnya, karena oktet pertamanya adalah 10 ya, maka bisa diklasifikasikan sebagai kelas A juga ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Oke, lanjut. Kemudian kelas B. Kelas B. Kelas B ini biasanya digunakan untuk jaringan MAN ya, yang skala kota lah ya. Metropolitan Area Network ya. IP address-nya pada bagian pertama ya atau oktet pertama yaitu 128 sampai 191 dan yang merupakan network ID-nya yaitu dua bagian pertama ya. Network host ya. Ini perlu diingat-ingat ya. Maafkan tulisan saya yang tidak jelas ini ya. Ini ya. Nah, kemudian ini jadi network ID-nya di depan ini ada 2 oktet ya. Kemudian contoh alamat IP-nya adalah misal 128.255.129.7 ya. Coba lihat ini. Ini oktet pertamanya adalah 128 ya, masih masuk ke dalam range ini, maka ini bisa dikatakan masuk kelas B ya. 128. Misal ada IP 190.1.1.1 ya, maka masih kelas B juga ya. Tuh. Lanjut kelas C. Kelas C ya. Kelas C ini yang paling kecil ya. Kelas C ini yang paling kecil biasanya digunakan untuk jaringan LAN ya. Karena kelas 10 itu kamu harus memahami jaringan lokal ya, lokal area network, maka
kamu nanti akan banyak belajar tentang kelas C ya. Jadi kita akan menggunakan kelas C terus ya. Karena memang yang paling kecil ya. IP address-nya pada bagian pertama atau pada oktet pertamanya antara 192 sampai 223 ya. 223. Dan yang merupakan network ID-nya yaitu 3 bagian pertama ya. Jadi ini network ID, network ID, network ID. Nah, yang terakhir ini adalah host ID ya. Nah, kita lihat oktet pertamanya, misal ada alamat IP 192 ini ya, maka ini masih masuk kelas C ya. Tuh. Kelas C ini hanya bisa menangani maksimal 254 komputer saja ya. Itu adalah kelas C. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ya. Yang kedua ini sebenarnya ini masih satu rangkaian dengan alamat IP ya, tapi ini alamat IP-nya tidak yang seperti tadi ya. Jadi kalau kita memberikan alamat IP, maka kita pasti akan memberi juga subnet mask namanya. Ini juga ya, jadi ini contoh ya, kalau kita sedang memberikan alamat IP pada komputer, ya maka yang kita setting itu tidak hanya IP address saja, ya, tapi kita juga harus minimal juga harus memberikan subnet mask, ya. Nih, jadi ini satu serangkai ya. Jadi harus ya, kalau ada IP address pasti kamu harus juga memberikan subnet mask minimal. Kalau yang lain ini opsional ya, kalau dibutuhkan saja, tapi kalau subnet mask ini wajib. Jadi kalau memberi alamat IP ini pasti juga harus memberi subnet mask. Nah, oleh karena itu saya jelaskan juga subnet mask ya. Subnet mask ini juga alamat ya, yang mana alamatnya ini mirip-mirip sama IP ya. Aturannya itu mirip ya. Ini adalah IP address khusus ya yang digunakan untuk menentukan mana yang network ID dan mana yang host ID. Jadi komputer itu tidak bisa otomatis menentukan. Misal ada alamat 192.168.1.10 misalnya ya. Komputer itu tidak akan otomatis tahu, oh 192 itu kelas C ya. Kemudian kalau kelas C itu network ID-nya itu di oktet 1, 2, dan 3. Oktet keempat adalah host ID. Nah, komputer itu nggak bisa berpikir serumit itu ya. Jadi harus diberitahu ya, harus diberitahu. Nah, yang memberitahukan ya mana yang network ID dan mana yang host ID, oktet berapa network ID, oktet berapa host ID, itu adalah subnet mask ya. Tuh. Sehingga diketahui berapa banyak network dan host yang ada ya. Jadi dalam subnet mask itu bisa dihitung ya berapa sih dalam jaringan itu ya. Ada berapa alamat IP yang aktif ya. Berapa banyak komputernya kira-kira ya, itu bisa diketahui dari subnet mask ya, alamat subnet mask. Subnet mask ini mempunyai panjang yang sama dengan IP yaitu 32 bit ya. Kemudian cara memberi subnet mask itu adalah dengan mengganti semua bit network ID dengan 1 dan mengganti semua bit host ID dengan 0 ya. Misal ya, saya contohkan. Misal ada alamat 192.168 misalnya ya.
ada alamat IP, misal 192.168.1.10 misalnya ya. Nah, kalau ini kan kita tahu ini adalah IP kelas C ya, IP kelas C ini dari sini IP itu ya. Nah, kemudian kalau kelas C kira-kira subnet mesh-nya gimana sih? Apa itu namanya? Pembagian network ID dan host ID-nya. Nah, kita tahu kan kalau kelas C itu pembagian network ID dan host ID-nya adalah network dan terakhir adalah host ya. Kayak gini. Nah, terus dari sini kita lihat peraturan ini ya, mengganti semua ya, subnet mesh dibentuk dengan cara mengganti semua bit network ID dengan 1 ya, dan mengganti semua bit host ID dengan 0. Berarti kayak gimana dong? Berarti subnet mesh ya, subnet mesh-nya adalah 1 1 1 0. Benar nggak kayak gini? Kira-kira boleh direspon ya? Salah, Bu. Salah. Yang benar kayak gimana? 111.1.1.0. Oke. Ya, jadi apa yang saya tulis ini adalah salah ya, nggak kayak gini. Jadi kita kembali ke konsepnya. IP address itu dibangun dari bilangan biner, ya, bilangan biner. Yang mana dalam satu oktet ini terdiri dari 8 digit, ya, 8 digit atau 8 bit biner ya, binary digit. Jadi kalau kita disuruh mengganti semua bit network ID dengan 1 dan mengganti semua bit host ID dengan 0, maka yang harus kita ganti adalah semuanya ya. Semuanya dalam satu oktet ini ada 8 ya, berarti kita harus mengganti ke 88 ya. Network ID diganti dengan 1, berarti ini ada 8 ya. Ya berarti ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik oktet kedua 8 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terus ketiga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian yang terakhir adalah host ID ya. Ini diganti dengan angka 0. Sama di sini juga ada 8 oktet 8 bit ya. Berarti kita ganti semua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini adalah subnet mesh ya. Subnet mesh yang benar ya, dalam bentuk biner ya. Jadi kalau ada alamat IP ini ya 192.168.1.10, maka subnet mesh yang paling standar ya, yang paling default, yang paling dasar, karena ada nanti subnet mesh yang berbeda lagi ya, itu ini ya 1111 sampai 8 kali 3 24 kali ya, baru host ID-nya 00000000 ya, ada 8 digit. Nah, ini adalah subnet mesh-nya kelas C kebetulan ini ya. Nah, kita sebagai user ya, user memberikan subnet mesh itu juga tidak dalam bentuk biner ya. Jadi untuk memudahkan ya, ini harus dikonversi ke dalam desimal terlebih dahulu ya. Jadi kalau ini dikonversi jadi desimal, maka hasilnya adalah ya, kalau satunya angka 1
ada 8 kali ya, ada 8 buah dalam biner dijadikan desimal, itu hasilnya adalah 255 desimal ya. Dan lagi berarti ini sama ya, yang kedua pun juga sama 255. Kemudian yang ketiga juga sama 255 dan yang terakhir adalah 0. Nah, ini adalah subnet mesh-nya. Ini adalah subnet mesh yang dalam bentuk desimal ya. Ini ya. Jadi yang kita tulis di komputer kalau kita disuruh ngeset IP ya, subnet mesh-nya juga, maka yang ditulis adalah yang ini 255.255.255.0 ya. Itu untuk kelas C ya. Itu. Kalau kelas B gimana? Ya, kalau kelas B tinggal diganti aja. Kalau misal kelas B ya berarti kan kayak gini ya pembagiannya. Maka yang ini ya 0 berarti gini. Jadi ini subnet mesh dalam bentuk desimal 25.255.255.0.0. Kemudian kalau kelas A pembagiannya adalah gini ya. Maka ini seperti ini ya dalam bentuk biner. Maka kalau kita konversi menjadi desimal jadinya gini 255.000 ya. Itu ya subnet mesh. Tidak usah bingung. Nanti kalau dicoba hitung itu kamu akan paham ya. Intinya sebenarnya subnet mesh itu konsep dasarnya ya, konsep dasar membentuk subnet mesh itu adalah ini ya, mengganti semua bit network ID itu 1 dan host ID itu adalah 0 ya. Ini konsep yang harus dipegang ya. Nanti kalau kita subnet mesh lanjutan ya, itu juga sama sebenarnya konsepnya ini ya. Tuh. Lanjut. Nah, ini ada IP ya, pembagian IP yang lain ya. Ini bukan kelas IP, ini lebih ke jenis IP ya. Ada yang namanya IP private ya, dan ada yang namanya IP public. Ada 2 jenis IP ya. IP private atau IP privat ya, dan IP public ya. Nah, apa itu IP private ya? IP private itu adalah jenis IP yang saat akan menggunakannya tidak perlu diregistrasi, sebab oleh router IP jenis ini tidak akan diteruskan kemana-mana ya. IP private sesuai dengan kelasnya. Jadi IP private atau IP privat ya, atau kadang IP lokal nyebutnya ya. Nah, IP lokal ini apa, Bu? Ya sebenarnya dia IP address biasa sih ya. Ya ada kelas A, kelas B, kelas C, ada subnet mesh-nya juga ya. Cuman tujuannya IP private ini adalah untuk jaringan lokal saja ya. Dia tidak dikenali oleh jaringan luar ya. Dia cuman di dalam, misalnya di sekolah misalnya ya, di sekolah ada lab-lab ya. Nah, di setiap lab itu ada komputer. Nah, IP private itu IP yang ada di komputer itu ya, IP-nya komputer itu kategorinya masuk IP private ya. Dia hanya bisa dikenali di lingkungan sekolah saja. Dia tidak dikenali IP itu ya, IP itu tidak dikenali di internet ya, di jaringan luar sekolah dia tidak dikenali ya. Itu adalah IP private ya, tidak diteruskan kemana-mana ya, cuman lokal aja di sekolah aja gitu ya. Jadi antar komputer di dalam sekolah bisa mengenali IP itu. Sementara kalau ada data mau masuk ke jaringan sekolah itu sebenarnya IP-nya bukan IP itu ya. Ini agak bingung mungkin konsepnya ya.
Intinya IP private itu IP yang hanya dikenali oleh jaringan lokal saja ya, atau jaringan LAN ya. Nah, kelas untuk IP private ya, ini kelas A ini biasanya yang digunakan adalah IP 10 ya, depannya 10 000 sampai 10.255.255.255 ya. Depannya 10 ini ya. Kalau kelas B ini 172.16.0.0 sampai 172.31.25.25.25 ya. Dan kelas C ini ya yang biasa kita lihat itu adalah IP private 192.168.1 ya sampai 192.168.255.255. Ini adalah IP private, IP lokal ya, sebutan yang lain ya. Kemudian ada lawannya ya. Lawannya adalah IP public. IP public. IP public ini adalah jenis IP yang saat akan menggunakannya harus diregistrasi terlebih dahulu ya ke badan penyalur IP address tentunya ya. Maksudnya adalah supaya tidak bentrok. Ya, perlu diketahui bahwasanya semua perangkat yang terhubung jaringan di seluruh dunia ini pasti memiliki IP. Dan mengingat ya, mengingat alamat IP itu jumlahnya terbatas ya. Kelas A, B, C ya, sebenarnya kalau kita hitung semuanya ya ada berapa sih IP itu, ada hanya sekitar 4 miliar ya. Iya, 416. Ya, sekitar 4 miliar alamat IP ya. Yang mana itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat di dunia ini ya yang terhubung dengan jaringan. Sangat sedikit itu ya, 4 miliar IP itu cuma dikit ya. Nah, oleh karena itu pendistribusian IP itu harus ditata ya, harus diatur agar setiap perangkat itu bisa punya IP ya dan tidak bentrok. Nah, itu juga lah kenapa kok ada IP private, ada IP public ya. Kalau IP private yang itu tadi tidak perlu didaftarkan ya, karena dia kenalnya lokal aja ya, hanya jaringan lokal. Tidak harus didaftarkan ke badan penyalur IP ya. Tapi kalau IP publik, IP yang dikenal di jaringan internet ya, di jaringan internet dia dikenal ya, maka ini harus diatur ya, harus didaftarkan dan ada sewanya, ada biaya sewanya ya. Itu. Nah, IP publik ini ya harus dapat, tidak bisa asal ya, tidak bisa asal memberi. Kalau IP private ini ngasal aja bisa ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau IP publik itu ada aturannya, berapa IP-nya. Terkadang ya kita tidak bisa memberikan sendiri ya, kita sudah biasanya dibeli dari ISP misalnya, dari Internet Service Provider, penyedia jasa internet ya. Misal di satu sekolah ini di SMKN 4 IP publiknya cuma 2 aja, cuma punya 2 IP publik ya. Nah, IP private-nya gimana? Kalau IP private banyak ya, banyak, semua PC, semua perangkat yang terhubung jaringan melalui SMKN 4 ya punya IP tapi IP private. Tapi kalau IP publik yang dikenali di seluruh dunia yaitu cuman SMK 4 cuman punya 2 IP. Itu ya. Nah, karena IP ini akan berkeliaran di lalu lintas jaringan internet melalui router-routernya. Ya, jadi ada perangkat yang namanya router ya, seperti namanya router, penunjuk arah router ya. Route itu adalah lintasan ya. Router itu adalah alat yang menunjukkan lintasan data. Mau lewat mana sih paket data ini, mau dikirim kemana? Lewatnya ini loh, lewat sini, titik ini, lewat perangkat ini, terus perangkat ini ya. Yang bisa menunjukkan itu namanya router ya. Nah,
Itu IP public ini harus terdaftar karena memang dan harus didistribusikan ya ke pihak yang butuh saja ya, dan bayar juga, harganya mahal juga ya. Nah, ini IP publik yang dikenali, IP yang dikenali oleh jaringan publik atau jaringan internet itu ya. Nah, ini kita lanjut, tinggal dikit sih sebenarnya, lanjut aja ya. IP versi 4 ya, jadi yang kita gunakan sekarang itu adalah IP versi 4 atau biasa ditulis dengan IPv4 ini, IPv4 ya, IP versi 4. Ada IP lain ya yang lebih panjang dan jumlahnya lebih banyak, itu namanya IP versi 6 ya, tapi sampai sekarang kita belum migrasi ke sana ya. Dunia ini belum bermigrasi ke IP versi 6 ya, masih IP versi 4 ya. Ada beberapa istilah dalam pengalamatan berdasarkan IP versi 4, yaitu network ID dan host ID tadi kita sudah bahas. Kemudian ada subnet mask, tadi juga sudah kita bahas. Nah, ini tinggal default gateway address dan broadcast address. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah tampilan ketika kita akan melakukan setting IP di sistem operasi Windows ya, yang biasa kita gunakan ya. Sistem operasi Windows ya. Sistem operasi sejuta umat ya. Nah, ini ada IP address ya, subnet mask, default gateway, dan ini DNS server ini tidak saya bahas, ini kapan-kapan aja lah ya. Ini sebenarnya tidak diisi, tidak apa-apa, biasanya sudah otomatis diberikan oleh jaringan yang kita connect ke situ ya. Nah, yang biasanya kita berikan itu adalah IP, subnet, default gateway. Nah, apa itu? Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini adalah gambaran, sebenarnya gambaran network ID ya. Jadi ini misal ada satu jaringan di sini, kemudian di sebelahnya ada jaringan yang lain ya. Network ID-nya 192.168.1.0 ya. Kemudian di sebelahnya misalnya ini satu lab ya. Satu laboratorium komputer, sebelahnya lab sebelahnya lagi ya. Itu biasanya network ID-nya akan berbeda. 192.168.3.0 ya. Ini berbeda network ID-nya. Nah, antara network ID yang ini dan network ID yang ini tidak bisa kita langsung berkomunikasi ya. Tidak bisa. Harus ada satu perangkat tambahan yang saya singgung tadi, namanya router ya. Router itu untuk merutekan ya. Kalau ada komputer ini mau ngirim data ke sini tidak bisa langsung ya, walaupun sudah jelas ini jalannya cuma satu, tapi yang namanya komputer itu sebenarnya tidak sepintar apa yang kita bayangkan ya. Jadi dia tidak bisa langsung, harus ada yang menunjukkan jalan, namanya router. Kebetulan ini masih belum ada. Ini pada nyatanya jaringan yang seperti ini tidak bisa langsung berkomunikasi. Kenapa? Karena berbeda network ID ya. Jadi harus ada perangkat tambahan namanya router itu tadi ya. Network ID adalah nomor jaringan atau alamat jaringan ya. Nomor jaringan ini tidak boleh digunakan untuk alamat host ya. Itu. Misal ini ada network ID-nya 192.168.1.0 ya. Itu adalah network ID. Yang boleh digunakan ini nomor alamat ini tidak boleh digunakan untuk komputer ya. Jadi yang bisa digunakan untuk komputer itu alamat selanjutnya 192.168.1.1 ya. Sampai 1.2, 1.3 boleh. Sampai 1.254 ya. Itu. Nanti kita akan belajar itu secara lebih detail ya, lebih mendalam. Intinya yang perlu kamu tahu sekarang adalah network ID ini adalah alamat jaringan, dan alamat jaringan tidak boleh digunakan untuk alamat komputer ya. Oke. Selanjutnya ada default gateway address
ya. Default gateway address. Default itu default ya. Default itu sudah diberikan ya, tidak diganti-ganti ya. Gateway itu adalah gerbang ya, gerbang kalau dalam bahasa Indonesia. Address itu adalah alamat ya. Jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui sebuah perangkat, yaitu router misalnya ya. Apabila suatu host atau suatu komputer hendak mengirimkan pesan ke host yang lain, tetapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan dikirimkan ke gateway. Ya, kita baca dulu aja. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Ya, ini harus ada. Ya. Nah, misal gini, gateway ya, gateway itu kan gerbang ya. Gerbang itu kan tempat kita keluar masuk ya, pintu lah, katakanlah pintu. Nah, yes, gerbang aja lah, lebih besar ya soalnya. Gerbang SMKN 4 Malang ya, di sana ya. Itu gerbang itu pasti semua orang itu keluar masuk lewat situ ya. Nah, apa jadinya? Bayangkan semisal kamu lagi di sekolah ya, kemudian tidak tahu letak gerbang itu ada di mana ya. Maka yang terjadi adalah kamu tidak bisa keluar ya. Kalau kamu sudah di dalam terus kamu amnesia gitu misalnya ya, terus gerbangnya emang ini ya, bisa jadi kan ya kalau luas gitu ya. Maka yang terjadi adalah ya kamu mulai aja di dalam SMKN 4 Malang ya. Ya udah kamu di situ aja, nggak bisa keluar sampai kamu tahu gerbangnya di mana, sampai kamu diberitahu, sampai kamu diantarkan ke gerbang misalnya. Ya, intinya kamu harus tahu gerbang untuk bisa keluar dan masuk. Nah, dalam jaringan juga sama. Ya, dalam jaringan juga sama. Yang namanya alamat gateway itu digunakan untuk keluar masuk jaringan. Ya, jadi kalau ada data yang mau masuk ke jaringan SMKN 4, maka pasti harus lewat default gateway address itu ya, alamat gateway itu. Nah, alamat gateway ini biasanya ada di router ya. Alamat gateway ini biasanya ada di perangkat namanya router. Ya pasti lewat router itu. Ya. Kalau mau keluar, misal ada data yang mau keluar ke internet misalnya, keluar dari jaringan lokal SMKN 4, ya sama, dia harus lewat gateway itu tadi. Ya, kalau jaringan itu atau kalau komputer itu tidak tahu, tidak diberi gateway, maka otomatis komputer itu hanya bisa berkomunikasi secara lokal. Ya. Dia komunikasi bisa sama komputer sebelahnya, bisa sebelahnya lagi, bisa tetangganya, bisa. Tapi kalau dia disuruh ngirim data keluar jaringan SMKN 4 misalnya ya, maka dia tidak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak tahu gerbangnya, dia tidak bisa keluar. Dari luar pakai data juga dari luar, kalau ya tidak mungkin bisa menuju dia. Itu ya. Itu adalah default gateway address. Nah, seperti ini ya, ini contoh ya. Ini ya, ini nggak bisa ini ke sini, ini jaringan ini dengan jaringan ini, yang warna kuning dengan yang warna hijau ini, kalau tidak ada ini, ya, tidak bisa berkomunikasi. Kalau tidak diberi gateway, juga tidak bisa saling berkomunikasi. Itu. Ya, jadi kalau mau kedua jaringan ini bisa berkomunikasi, maka harus diberitahu alamat gateway ya. Jadi alamat gateway itu biasanya di router ini, alamat IP-nya router ini. Ya, jadi jaringan ini kalau mau keluar ke sini, dia pasti lewat gateway sini. Ya. Jaringan ini kalau mau ke sini sama, pasti lewat router juga. Tuh. Ya, nanti di setiap komputer ini harus diberitahu, oh gateway-nya ini loh, gateway-nya ini, gateway-nya ini. Ya. Agar setiap komputer ini bisa mengirim data keluar dan menerima data dari luar jaringan tersebut. Itu ya. Tinggal dikit ini satu aja, ini broadcast ya. Nah, broadcast address ini banyak ya. Sebenarnya
Broadcast ini adalah, kita baca aja, bagaimana jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringan. Ya. Tidak efisien jika ia harus membuat replikasi ya, paket sebanyak jumlah host tujuan ya, padahal isi paket-paket tersebut sama. Broadcast ini sama sebenarnya kalau kita menyebutnya di apa sih ya, di sosmed gitu ya. Oh, saya dapat broadcast message ya, pesan broadcast. Maka yang dimaksud pesan broadcast itu kan adalah satu pesan yang dikirim ke banyak user ya, atau banyak akun. Ya. Nah, sama sebenarnya broadcast address ini adalah sebuah alamat yang memungkinkan dikirimi satu pesan, dan pesan ini nanti akan di-broadcast atau disebarkan ke seluruh anggota jaringan. Ya, sama ya. Jadi kalau ada host atau komputer mau mengirim banyak pesan ke seluruh pengguna jaringan, maka host tersebut hanya cukup mengirim ke alamat broadcast ya. Maka seluruh host yang ada pada jaringan tersebut akan menerima paket yang dimaksud itu ya. Konsekuensinya, seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai alamat IP untuk host tertentu. Ya, jadi alamat broadcast itu juga tidak boleh digunakan untuk alamat komputer. Ya, satu komputer misalnya diberi alamat broadcast, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena alamat broadcast itu dikhususkan untuk mengirim pesan broadcast. Kalau mengirim pesan ke alamat tersebut, mengirim paket ke alamat broadcast, maka ya akan di-broadcast ke semua ya, maka nggak mungkin alamat itu diberikan ke satu komputer ya. Jadi dia tidak boleh digunakan. Secara default ya, IP broadcast adalah IP terakhir pada jaringan tersebut. Misal untuk kelas A ya, hostnya kan ada di 3 okta terakhir ya, maka alamat broadcastnya kan yang paling besar tadi 255 ya, berarti ini XX depannya berapa, terus misalnya 10.255.255.255 itu adalah alamat broadcast untuk kelas A. Terus kalau kelas B ya ini 25, host ID-nya 255 ini ya. Kelas C itu adalah host ID terakhir 255, ya, itu adalah alamat broadcast. Nah, alamat ini tidak boleh digunakan untuk alamat komputer ya, itu. Jadi dia khusus untuk broadcast itu ya. Oke, kurang satu ya. Pemberian alamat IP ini dalam melakukan konfigurasi alamat IP pada komputer bisa dilakukan dengan statik dan dinamik ya. Statik ini adalah statis ya. Statis itu tidak berubah-ubah. Network administrator ini secara manual melakukan konfigurasi di semua komputer. Minimal konfigurasi biasanya adalah IP address, subnet mask, dan default gateway. Semisal kamu disuruh membangun jaringan komputer yang isinya ada 100 komputer misalnya ya. Maka kalau kamu pengen alamat IP-nya statik, tidak berubah-ubah, maka kamu harus memberikan alamat IP secara manual one by one, alias satu persatu di 100 komputer tersebut ya. Apakah itu memungkinkan ya? Memungkinkan, tapi ya pegel ya. Itu statik. Kemudian yang kedua adalah alamat IP dinamik. Dinamik kan dinamis ya, berubah-ubah. Ini adalah sebuah mekanisme melakukan konfigurasi IP secara otomatis ya. Administrator tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual ke setiap komputer. Ya, nomor IP diambilkan dari server yang mempunyai database IP. Jadi kalau pengen IP-nya itu
lebih otomatis ya, jadi tidak harus nyeting satu persatu di setiap komputer, maka bisa menggunakan IP dinamik ya. Jadi ada satu server khusus yang digunakan untuk memberikan IP ya ke komputer-komputer yang terhubung pertama kali ke jaringan ya. Maka kalau sudah ada server tersebut, server IP tersebut, ya si adminnya tidak perlu memberi IP satu persatu. Tapi konsekuensinya IP yang didapatkan itu nanti bisa berubah-ubah. Ya, jadi hari ini misal dapat IP 192.168.100.1 misalnya ya. Besok bisa jadi ganti. Jangankan besok, mungkin 10 jam lagi ganti misalnya, bisa disetting gitu ya, ganti. Walaupun sebenarnya nggak kerasa bagi user ya, tidak terasa bagi user. IP-nya berganti-ganti. Kalau pembeliannya secara otomatis ya, maka IP-nya berganti-ganti. Tapi kalau statik ya, pembeliannya dilakukan secara manual satu persatu komputer, maka IP itu tidak akan berubah ya. Kalau tidak diubah, ya, kalau tidak sengaja dilakukan perubahan, IP itu selamanya ya seperti itu. IP-nya misal IP komputer 1 diberi 192.168.10.1 gitu ya. Ya udah, kalau nggak diganti itu ya selamanya itu ya, statik. Dan kalau dinamik bisa berubah-ubah. Nah, protokol untuk pengaturan IP secara dinamis disebut dengan DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ini ada server ya khusus, komputer khusus yang tugasnya memberikan IP dinamik. Namanya server DHCP. Ya, jadi nanti kalau ada komputer yang terhubung pertama kali ke jaringan itu, nanti si komputernya ini pasti akan mencari DHCP server ya. IP, minta IP, dia akan minta IP. Nanti sama DHCP akan diberi IP. Nah, itu pemberian IP alamat IP dinamis ya, otomatis. Jadi tidak perlu satu persatu komputer. Tuh. Itu aja kayaknya ya. Ini tugas kalau masuk sekolah ya. Kalau masuk sekolah tugasnya kayak gini. Nah, oke. Saya rasa itu ya materi kita hari ini sudah sampai setengah 12 ya. Untuk IP ya, minggu depan hari ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Tugasnya minggu depan. Untuk yang kelas MMC juga kan harusnya jadwalnya besok ya. Jadi karena sudah kita sekarang ya, sudah sekarang berarti besok nggak ada pelajarannya, nggak ada KJD maksudnya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Jangan lupa presensi ya. Silakan yang mau bertanya. Bu, Ya. keuntungan sama kerugian pemberian IP statis sama dinamis itu apa, Bu? Keuntungan dan kerugian pembelian IP secara statis dan dinamis ya. Iya. Sebenarnya kalau keuntungannya kalau sekarang sih sebenarnya untuk jaringan kelas menengah atau ya kelas menengah sampai kelas besar ya, maka tidak akan memungkinkan menggunakan pemberian alamat IP secara statis ya. Bayangkan ada 50 komputer gitu aja itu sudah sangat menyusahkan kalau harus diberikan alamat IP satu persatu ya, alamat IP statis. Nah, kalau sekarang sih biasanya akan lebih memudahkan admin ya untuk